Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Media Center SMK Sriwijaya Karangpucung. Salam dan bahagia. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia. Oke, alhamdulillah. Perkenalkan pertemuan pertama saya di Media Center SMK Sriwijaya Karangpucung. Saya dari guru SMK Sriwijaya Karangpucung, Pak Tepur, biasa sering dipanggil Pak Tepur. Dan sekarang alhamdulillah di Media Center SMK Sriwijaya Karangpucung sedang kedatangan tamu dari Jasa Raharja yang akan menyampaikan beberapa program. Beberapa program yang pertama itu adalah PPKL, yaitu Pengajar Peduli Keselamatan Lalu Lintas. Nah, ini sudah kami dari Media Center sudah bersama narasumber dari Jasa Raharja. Monggo Bapak bisa perkenalkan dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Tepur Pak ya, selaku perwakilan dari Sekolah Sriwijaya Karangpucung. Kebetulan saya ini Bapak Anang dari Jasa Raharja Wangon. Kemudian sini saya juga di bagian pelayanan klaim, termasuk pengurusan terkait dengan sambungan Jasa Raharja dan kemudian terkait dengan program-program yang sudah dijalankan oleh Jasa Raharja khusus di wilayah kantor pelayanan Jasa Raharja Wangon. Itu dari perkenalan. Oke, tadi perkenalan dari Pak Anang, petugas dari Jasa Raharja. Ini ada beberapa pertanyaan yang disiapkan dari Media Center SMK Sriwijaya Karangpucung supaya dari pemirsa Media Center Sriwijaya Karangpucung tahu tentang apa itu nanti Jasa Raharja. Mungkin dari pemirsa belum ada yang tahu, nanti bisa dijelaskan. Terus dari program PPKL itu nanti juga bisa dijelaskan. Oke, Pak Anang, mohon maaf, ini pertanyaan pertama nih, Pak. Untuk yang pertama mengenai Jasa Raharja, itu masuknya BUMN atau swasta? Ya, saya terangkan Pak ya. Jadi terkait dengan PT Jasa Raharja ini memang statusnya itu badan usaha milik negara atau biasa disebut dengan BUMN, di mana memang BUMN ini yang ditunjuk oleh pemerintah. Khusus terkait dengan PT Jasa Raharja ini yang menjalankan tugas kewajibannya, dasar hukumnya itu ada di Undang-Undang 33 tahun 1964 tentang dana pertanggungan alat angkutan umum. Yang kedua itu ada Undang-Undang 34 tahun 1964 di mana tentang dana kecelakaan lalu lintas. Itu sebagai dasar hukum terkait dengan Jasa Raharja Wangon, seperti itu. Oke, berarti Jasa Raharja itu termasuk BUMN negeri berarti. Untuk pemirsa sudah tahu. Dan pertanyaan selanjutnya ini Pak, untuk mengenai program dari PPKL Pengajar Peduli Keselamatan Lalu Lintas. Nah, itu untuk penyampaiannya itu seperti apa dan programnya itu bisa dijelaskan seperti apa? Terkait dengan program PPKL ini Pak ya, program Pengajar Peduli Keselamatan Lalu Lintas, di mana memang program ini sudah dijalankan ke seluruh instansi kantor cabang, kantor perwakilan maupun di kantor Jasa Raharja Wangon. Memang kita tujuannya itu ke sekolah, jadi kita silaturahmi ke sekolah, juga istilahnya kita melakukan sosialisasi Pak terkait dengan keselamatan berlalu lintas, kemudian istilahnya memberikan edukasi kepada para siswa bagaimana terkait dengan prosedur keselamatan, terkait dengan keselamatan seperti menggunakan helm di jalan raya, kemudian apabila sudah statusnya sudah setahun ke atas kita edukasi untuk membuat surat izin mengemudi, karena kan tujuan kami memang di mana generasi Z milenial yang di bawah 17 tahun ini kan mencakup usia pelajar Pak ya. Dan kita harapkan apabila ternyata banyak kejadian kecelakaan yang melibatkan pelajar itu untuk diminimalisir sedemikian rupa agar para siswa ini sebagai generasi penerus bangsa ini bisa memberikan ya istilahnya produktivitas ke instansi maupun nanti ke negara, seperti itu Pak ya. Karena kan memang banyak di data kami memang banyak kecelakaan yang melibatkan pelajar, dan ini memang kita ke sekolah memberikan edukasi ya semoga tidak ada kejadian yang melibatkan terkait kecelakaan lintas yang melibatkan pelajar. Mungkin seperti itu Pak. Oke, untuk kalau jenis kecelakaan misalnya, apakah ada kriteria kecelakaan yang nanti bisa ditanggung atau diklaim Jasa Raharja? Terkait dengan penjaminan Jasa Raharja Pak, memang terkait dengan kecelakaan Pak ya. Memang untuk kecelakaan yang dijamin oleh Jasa Raharja ini meliputi kecelakaan yang melibatkan dua kendaraan dalam hal ini
Apabila contohnya seperti sepeda motor Pak ya, apabila sepeda motor dengan sepeda motor ini mengalami kecelakaan, itu korbannya bisa terjamin oleh jasa raja. Tetapi memang setelah tanggal 4 Oktober ini ada ketentuan baru terkait apabila ternyata dari kecelakaan dua kendaraan ini ada penyebab dan ada terlibat Pak ya. Dan apabila ternyata ada yang menjadi penyebab kecelakaan dan itu melanggar 6 jenis pelanggaran Pak ya, salah satunya itu yang sering itu terkait dengan surat izin mengemudi Pak. Dan itu kan memang realinya kepada pengajar, istilahnya pelajar-pelajar yang belum memiliki SIM Pak ya, di mana SIM itu berkaitan dengan surat izin yang sah yang dikeluarkan oleh instansi kepolisian sebagai syarat utama untuk mengemudikan kendaraan di jalan raya. Karena kan apabila sudah memiliki SIM kan itu istilahnya kan sudah mengetahui resikonya seperti apa di jalan ya seperti itu Pak ya. Nah nanti misalkan ternyata dia selaku penyebab kecelakaan, dia melakukan pelanggaran, tidak memiliki SIM, otomatis itu tidak akan ditanggung oleh jasa raja Pak. Kalau itu jadi penyebab. Jadi penyebab, kecuali kalau dia ternyata terlibat. Nah kalau secara undang-undang Pak, di Undang-Undang 34 untuk pasal 18 tahun 94 memang terkait dengan setiap orang yang berada di luar kendaraan itu kan memang statusnya terlibat Pak ya. Kalau untuk status terlibat ini bisa meliputi korban kendaraan, pengendara pembonceng, kemudian pejalan kaki, Pejalan kaki bisa ibarat pejalan kaki lagi jalan ternyata kok terjadi kecelakaan itu berarti bisa itu terjamin jasa raja karena filosofi dari undang-undang ini kita jelaskan bahwa poinnya itu setiap orang yang berada di luar kendaraan itu di luar penyebab kendaraannya Pak ya, itu terjamin oleh jasa raja. Itu relate sama pengesahan STNK ya, di situ ada tertera bahwa ada SWD, KLLJ, itu intinya sumbangan wajib dana kecelakaan lintas jalan. Salah satunya itu mengalihkan tanggung jawab dari pihak pemilik kendaraan untuk menyantuni, ditunjuk oleh pemerintah Islam jasa raja untuk menyantuni apabila ada korban di luar kendaraan itu. Seperti itu. Contoh korban jalan kaki ini Pak, dirawat di rumah sakit, betul. Dan kita di rumah sakit sini pun sudah kerjasama, dan di wilayah Palimun pun juga sudah ada 14 rumah sakit. Salah satunya kalau di dekat sini ya RSUD Majendang, Rapa, Tamulia, kita sudah kerjasama Pak. Misalkan terkait dengan ada korban, dia terjamin jasa raja, dirawat di rumah sakit, kita berikan surat jaminan ke rumah sakit, dan otomatis setelah keluar dari rumah sakit itu tidak dibebankan biaya oleh keluarga. Jadi otomatis langsung kita cover melalui rumah sakit. Dan syarat utamanya apa? Itu harus dilaporkan ke pihak kepolisian atau yang berwenang. Harus dilaporkan. Nah untuk ini ibaratnya mohon maaf, untuk batas minim ibaratnya kok bisa sampai dibantu oleh jasa raja, itu kecelakaan yang seperti apa? Kalau jenisnya tadi Pak ya, kecelakaan dua kendaraan, kemudian korbannya itu misal kok apa patah tulang itu sudah bisa klaim atau? Oh gitu. Kalau terkait dengan diagnosa Pak ya, kalau terkait dengan diagnosa, sepanjang dia kecelakaan ada korban yang sudah memang jelas terjamin jasa raja ya, contohnya pejalan kaki tadi, itu ada plafon, itu ada penetapan dari Menteri Keuangan Pak, PMK nomor 15/19 tahun 2017, bahwa terkait dengan santunan biaya perawatan atau biasa di santunan luka-luka Pak ya, itu plafonnya itu maksimal 20 juta, dan ada biaya P3K maksimal 1 juta, dan ada biaya ambulan dari TKP ke rumah sakit maksimal 500.000. Jadi misalkan ternyata ada diagnosa ada patah tulang, kita berdasarkan plafon Pak. Misalkan dia dirawat di rumah sakit dengan habis biaya sampai dengan pulang Pak ya, contoh 25 juta, kita misalkan tanggung maksimal plafon 20 juta, ya otomatis kita tanggung maksimal Pak 20 juta. Jadi misalkan ada BPJS ini Pak, nanti bisa dilanjutkan dengan BPJS. Yang 5 juta itu apabila tidak ada BPJS otomatis menggunakan biaya umum seperti itu. Jadi kan di rumah sakit kita sudah kerjasama, dan kita harapkan dengan kerjasama dengan rumah sakit bisa memberikan kemudahan ya apabila korban ini dirawat di rumah sakit, dan memberikan pelayanan yang terbaik selama di rumah sakit dirawat, dan semoga yang keluarga yang mengalami korban kecelakaan juga tidak dipikirkan Pak, wilayahnya terkait dengan biaya kan pasti berpikir wah ini besar ini kan, seperti dia. Dengan harapan itu kita memberikan pelayanan terbaik, dan semoga sangat bermanfaat untuk korban atau keluarga yang mengalami kecelakaan. Kalau kendaraan termasuk nanti masuk syarat nggak? Atau misal ada kendaraan nih yang dipakai itu ternyata telat pajak, terus misal ya itu telat pajak terus tidak standar, itu termasuk syarat? Termasuk ini Pak, yang tadi Bapak sampaikan terkait dengan syarat-syarat
kendaraan bermotor Pak ya, itu masuk dari 6 jenis tadi Pak. Oh, Jadi 6 jenis pelanggaran itu yang pertama itu melawan arus lalu lintas. Kalau melawan arus kan ini jelas Pak ya, ya, bahwa seharusnya memang sudah jalannya lurus, ternyata dia ya lawan. Yang kedua itu yang tadi tidak memiliki SIM yang sah. SIM, Kemudian yang ketiga itu melanggar palang pintu kereta api. Palang Ya, pintu. kemudian terkait dengan kendaraan yang dimodifikasi. Mohon maaf, kalau misal sekarang itu banyak odong-odong. Nah itu masuk ya kendaraan Dimodifikasi. karena memang terkait dengan odong-odong ini Pak. Iya. Karena kan memang banyak Banyak di sekarang. jalan Pak ya. Iya. Cuman dalam artian kendaraan ini itu secara undang-undang itu sudah dimodifikasi Betul. dan tidak sah Pak secara peruntukannya. Jadi contoh misalkan kendaraan ya kayak Kijang gitu Pak ya, Kijang, betul. dirubah bentuk menjadi odong-odong, Odong-odong. itu sudah tidak peruntukannya Pak. Jadi apabila ternyata nanti odong-odong itu mengalami kecelakaan, itu tidak terjamin jasa raja. Oh, tidak terjamin. Iya, makanya kan kita dengan pihak kepolisian memang sosialisasi menyeluruh dan kita juga patroli dan istilahnya dari kepolisian Pak ya, juga istilahnya melakukan razia kadang seperti itu Pak Razia ya. odong-odong. Iya, dan memang odong-odong ini memang ini Pak, beberapa kasus kejadian memang melibatkan odong-odong Pak. Tapi secara nggak langsung kan kita karena ketentuan memang seperti itu, kita tidak bisa menjamin, otomatis kan dari pihak keluarga ya sebenarnya hanya menumpang bayar gitu kan, itu kan berdampak pada pelayanan kesehatannya. Karena kan kecelakaan untuk dijamin ini kan odong-odong Ilegal berarti. Nah itu dia yang kita harapkan ya, terkait dengan sudah ada peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena memang odong-odong ini bukan statusnya bukan kendaraan sesuai peruntukannya, itu memang apabila kecelakaannya dari jasa raja tidak bisa menanggung seperti itu. Dan yang terakhir itu terkait dengan yang tadi Bapak sampaikan seperti ya motor tidak registrasi gitu ya. Ya intinya banyak Pak ya kendaraan yang mungkin telah pajak. Betul. Kemudian yang istilahnya orang lapangan itu bodong istilahnya, ya asal ada kendaraan bisa jalan kan seperti itu Pak ya. Memang kalau secara di jasa raja dari 6 pelanggaran ini masuk ke 6 itu statusnya itu yang tidak terregistrasi. Jadi dalam artian ini kan kalau pasal 74 di lalu lintas itu misalkan ternyata dia 5 tahun tidak membayar pajak, kemudian diberikan waktu 2 tahun misalkan dia tidak didaftarkan ulang, itu data kendaraannya akan dihapus. Dan otomatis kalau dihapus itu nanti berdampak pada apabila ternyata kendaraan itu menjadi kecelakaan, itu tidak bisa di-cover oleh jasa raja. Sesuai dengan peraturan itu memang harus terregistrasi. Tadi yang Bapak sampaikan terkait dengan kendaraan bermotor yang misalkan sudah mati pajak, itu kan statusnya terregistrasi Pak. Cuman memang ada mungkin telah pajak 1 tahun, 2 tahun, dalam artian kalau masih 1-2 tahun kan ini bisa diurus Pak ya. Oh, masih bisa diurus. Masih bisa diurus dalam artian dari pihak jasa raja tidak menjadikan itu gugur. Jadi tetap kita berikan haknya dengan catatan bahwa kendaraan itu apabila mengalami kecelakaan dari pihak pemilik sanggup bersedia untuk membayar pajaknya, kewajibannya dulu. Karena kan ini berhubungan dengan hak dan kewajibannya sih Pak, seperti itu. Ada lagi yang Mungkin ini kalau jenis kecelakaan tunggal misal. Nah itu kalau kecelakaan tunggal memang saya jelaskan dari segi hukumnya Pak, peraturannya Pak ya. Memang kalau di Undang-Undang 34 itu pasal 10 Pak ya, terkait dengan setiap orang, poinnya Pak ya, setiap orang yang berada di luar kendaraan itu penyebab kecelakaan yang menjadi kecelakaan itu, korban itu terjamin oleh jasa raja. Filosofi gitu. Contohnya Pak ya, ada orang pejalan kaki itu kan posisi di luar kendaraan Pak ya, tiba-tiba ada kendaraan melaju sepeda motor kencang ini Pak, tiba-tiba dia hilang kendali menabrak pejalan kakinya. Ya otomatis kalau merujuk pada aturan undang-undangnya, setiap orang yang berada di luar kendaraan penyebab kecelakaan itu terjamin oleh jasa raja. Jadi otomatis pejalan kaki ini yang ditanggung oleh jasa raja. Sedangkan apabila ada korban di kendaraan motor ini, baik dia pengendara atau bonceng, itu dia tidak terjamin oleh jasa raja karena kan berhubungan dengan STNK. Itu kan memang pemilik kendaraan kan itu ada kewajiban terkait pembayaran SWD KLJ Pak ya. Itu sifatnya itu sumbangan wajib. Sumbangan wajib itu istilahnya yang dikelola oleh jasa raja nanti untuk terkait dengan pemberian santunan untuk orang yang di luar kendaraan itu sesuai dengan amanat Undang-Undang 34 tahun 1964. Jadi kenapa kok kecelakaan tunggal tidak bisa ditanggung? Karena kecelakaan tunggal ini kan melibatkan kendaraan, contoh ngantuk pohon, hilang kendali, lubang, istilahnya kena lubang gitu Pak ya.
itu kan istilahnya kendaraan itu membayar sumbangan wajib itu bukan untuk pengendaranya maupun pembonceng, jadi untuk orang yang di luar kendaraan. Kenapa kok kecelakaan terjadi? Karena kendaraan itu wajib itu tujuannya itu untuk mengalihkan tanggung jawab terkait dengan pembelian santunan untuk orang yang berada di luar kendaraan. Masuk lagi ke dua kendaraan Pak, motor dengan motor kecelakaan, kalau di istilahnya itu saling menjamin, dari kendaraan A menjamin kendaraan B, kendaraan B menjamin ke kendaraan A. Kalau secara ininya Pak ya, filosofi seperti itu. Cuman kalau melihat dari penjabaran dari aturan undang-undangnya itu panjang Pak, banyak. Cuman kan saya singkat, intinya filosofinya seperti itu. Kenapa kok kecelakaan tunggal tidak dijamin oleh jasa raja? Namun terkait dengan pelayanan kesehatan, kita sudah kerjasama dengan BPJS Kesehatan Pak. Jadi otomatis terkait dengan pelayanan biaya perawatan ini bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan, meskipun tidak ditanggung oleh jasa raja. Jadi kan istilahnya dia dari pemerintah tetap memberikan penjaminan meskipun berbeda untuk alurnya. Gitu Pak. Ada lagi? Terakhir paling Bapak diminta untuk memberikan pesan kepada pemirsa media center SMK Sriwijaya Karangpucung. Semoga ini dalam berlalu lintas bisa lebih hati-hati. Ya, untuk adik-adikku semua terkait dengan para siswa maupun siswi di SMK Sriwijaya Karangpucung, saya Mas Anang ya dari Jasa Raja Wangon, istilahnya memiliki pesan kepada adik-adikku semua, di mana resiko di jalan itu banyak deh ya, istilahnya kakakku ini juga menghimbau kepada adik-adikku untuk selalu tertib dalam mengemudikan kendaraan, selalu berdoa ya sebelum berangkat kemanapun. Intinya bahwa keselamatan itu bagian daripada iman ya, istilahnya salah satu tanggung jawab diri sendiri, di mana di jalan itu resikonya banyak. Kita harus menggunakan helm, menggunakan jaket, dan istilah kelengkapan yang memang dipandang perlu untuk keselamatan. Dan yang utama itu kami himbau kepada adik-adik semua bahwa apabila sudah cukup umur di atas 17 tahun ini, untuk segera mengurus surat izin mengemudi, karena di mana surat izin mengemudi ini wajib dimiliki oleh adik-adikku semua, misalkan untuk usia yang di atas 17 tahun. Jadi terkait dengan risiko di jalan, apabila ya kita tidak ingin ada kecelakaan itu Pak ya, di luar konteks kecelakaan, kita pun juga ingin apabila ternyata ada kecelakaan ya, kita dengan syarat dengan ketentuan yang berlaku, kita harapkan kita tetap memberikan pelayanan yang terbaik. Dan istilahnya kan adik-adikku ini semua generasi penerus bangsa ya, kita harapkan generasi muda ini nanti yang akan menjadi pemimpin masa depan. Semoga dengan langkah awal seperti mentaati lalu lintas dan menyadari terkait dengan keselamatan lalu lintas, semoga adik-adikku semua ini menjadi penerus yang bisa membawa negara kita, khususnya Indonesia, menjadi negara yang lebih